Shalom buat kita semuanya. Izin buat Ibu Marlina. Saya Graciela Nauli dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pengangkutan air pada tumbuhan. Yuk bahas bersama. Apa itu mekanisme air? Mekanisme air adalah rangkaian tahapan proses penyerapan air pada tumbuhan melalui beberapa tahap. Pada tumbuhan, terdapat dua mekanisme, yaitu ada mekanisme yang pertama ekstravaskular. Mekanisme ekstravaskular adalah proses pengangkutan air dan unsur hara lainnya tanpa melalui pembuluh dari sel satu ke sel lainnya secara horizontal. Pada mekanisme ekstravaskular, terdapat dua mekanisme lain, yaitu ada apoplas dan simplas. Apoplas adalah transport air dengan cara difusi. Jalur difusi apoplas berlangsung pada ruang-ruang antar dinding sel menuju ke silinder pusat atau stele. Jalur tersebut disebut dengan jalur apoplas yang merupakan jalur utama air dari akar ke silinder pusat. Apoplas dapat berlangsung pada seluruh bagian tumbuhan, namun tidak bisa melewati lignin atau zat kayu. Yang kedua, simplas. Simplas adalah transport air dengan cara osmosis. Osmosis simplas berlangsung saat air masuk ke rambut-rambut akar dan mengalir melewati korteks dan endodermis untuk masuk ke pembuluh xilem. Jalur osmosis air ini dikenal sebagai jalur simplas. Nah, teman-teman, ada gambar nih. Pada gambar ini ditunjukkan apoplas dan simplas. Apoplas yang berwarna biru menunjukkan bahwa zat tersebut hanya melewati dinding sel. Sedangkan pada simplas yang berwarna orange menandakan bahwa zat tersebut melewati epidermis, korteks, endodermis, dan perisikel. Nah, mekanisme yang kedua adalah mekanisme intravaskular. Mekanisme intravaskular adalah transport zat melalui berkas-berkas pembuluh angkut. Berkas-berkas pembuluh angkut pada tumbuhan terbagi atas dua, yaitu xilem dan floem. Nah, apa sih fungsi dari xilem dan floem? Floem berperan untuk menyebarkan seluruh hasil fotosintesis yang ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sedangkan xilem berperan untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Nah, teman-teman, saat ini kita akan bahas tentang mekanisme air. Pada awalnya, air akan diserap melalui rambut-rambut akar. Unsur hara dan air yang diserap melalui rambut-rambut akar, di sini akan terjadi proses apoplas yang kita bahas tadi, teman-teman. Setelah air dan unsur hara lainnya melalui proses apoplas akan terangkut melewati epidermis, korteks, dan endodermis. Setelah melalui proses tersebut, kemudian melalui adanya daya isap akar dan adanya osmosis mengakibatkan air dan unsur hara terangkut ke batang, dan di saat ini berperanlah yang namanya xilem. Setelah sampai di batang, melalui daya kapilaritas batang, air akan naik ke daun, di mana pada daun inilah akan terjadi yang namanya proses fotosintesis. Nah, teman-teman, kalian pasti tahu nih bagaimana reaksi pada proses fotosintesis. Dan hasil fotosintesis ini dapat berupa seperti karbohidrat, buah, bakal biji, dan lain sebagainya. Nah, seluruh hasil fotosintesis tadi disebarkan melalui pembuluh floem. Oke, teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai mekanisme air pada tumbuhan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih.